Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Afifuddin dan juga Bapak Ustaz Naim, juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu pembelajaran kemarin kita sudah memasuki pada satu pembahasan tentang ayat Allah yang memberikan penjelasan bagaimana tanggapan tentang ruh, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal tentang ruh. Katakan Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit kali ilmu tentang pengetahuan tentang ruh. Jadi bolehkah kita mempelajari tentang ruh? Udah, ini ruh urusan Allah. Tapi setidaknya kita perlu tahu, ya, sedikit tentang ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemarin juga sudah dibahas tentang bagaimana syakaratul maut, ya. Lantas kemudian bagaimana keutamaan itu yang namanya kematian. Ini semua kita udah pasti mati, ya. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh kamu Muhammad mati dan kalian semua pasti akan mati. Nggak ada yang bakalan hidup nih kita semua, ya. Nggak ada yang bakalan kekal hidupnya. Aki-aki yang udah bongkok, udah tua 100 tahun, ujung-ujungnya pasti mati, ya. Anak muda masih gadis, masih bahenol, Allah punya mau mati, ya. Jadi nggak ada yang bisa hidup kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablil khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku buat manusia itu, kata Allah, abadi hidupnya sebelum kamu Muhammad hadir. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan tuh yang namanya kematian. Masih berbicara tentang ruh, ya, sedikit aja. Jadi kalau ada orang yang mati, lantas ruhnya kemana? Ini pertanyaannya. Karena jasad yang sudah mati itu dipendam di dalam tanah, di dalam kubur. Istilah kerennya alam barzah. Ini semuanya kita mati, nanti dipendam, Pak. Ibu punya suami mati, mau nggak ditaruh di rumah suaminya? Disayang aja terus. 2 hari udah bau bangke. Ya, kenapa? Karena ada daging. Punya anak kesayangan, disimpan aja di rumah. Gak bakalan, semuanya bakalan di dalam kubur, ditendam.
Kita mati nanti masuk alam kubur. Ya. Kita udah belajar tentang alam kubur, Pak ya. Alam kubur ini satu proses utama nih. Ya. Kata baginda Rasul, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Yang namanya alam kubur itu adalah pos awal, ya, min manazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, pada pos pertama, pada pos pemberhentian awal, fa aisaru minhu, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada pos awal yaitu alam kubur, maka tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Jadi kira-kira kita pengen selamat ya Pak? Ingin. Matinya manusia, badannya dipendam di dalam kubur dan akan mengalami kebusukan, akan mengalami kehancuran. Tinggal tulang belulang. Nih tulang ekor nih yang masih sisa. Ruhnya kemana? Ya. Kalau dikatakan dalam satu ayatnya, dalam muqaddimah tadi dikatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Ya, janganlah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang menggugur, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu selesai begitu aja. Ya. Kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yarzqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu kembali kepada Allah dan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarzqun, mereka akan mendapatkan rezeki. Ya. Orang-orang yang ada di jalan Allah, orang-orang yang ada di dalam fisabilillah, ketika dia mati, ruhnya kemana Pak? Itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian anggap mati. Buktinya mana? Banyak kiai yang disebut namanya setelah kematiannya. Itu artinya dia tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh nas Al-Qur'an yang memberikan satu bentuk keterangan bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia adalah mereka orang-orang yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita nih tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu, ya. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah fi sabilillah amwata, mati, ya. Akan tetapi apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, dia itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti seperti apa yang kemarin ya dikatakan, Allah memegang ya ruh orang yang tidur. Allah memegang ruh orang yang mati. Orang yang tidur ketika dia bangun dilepas ruhnya, kembali ke badan jasadnya. Lantas orang yang mati ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita coba belajar tentang tempat-tempat ruh, Pak. Jadi tempat yang paling tinggi ruh itu adalah al-illiyin. Mereka para nabi, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Ya, termasuk syuhada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di al-illiyin ini adalah tempat yang paling tinggi, tempat-tempatnya ruh yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-illiyin tempat yang paling tinggi. Ya. Di mana? Di langit? Bukan. Ya, hanya Allah yang tahu. Kalau diceritain nyambung otak kita. Kapan ini terjadi? Hal ini bisa dibuktikan pada saat di mana Rasulullah SAW ketika menjumpainya pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW diberangkatkan Isra wal Mi'raj oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana dinampakkan ya bertemunya Rasulullah SAW dengan hal-hal yang gaib yang memang hanya Rasul. Ya, ini sebuah tantangan, Pak. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh.
Ini kita ditantang. Manusia kalau silakan, kalau mau tembus langitnya Allah yang ketujuh, tembus buminya Allah yang ketujuh. Nggak bisa semua. Illa bisultan, kecuali mereka adalah para sultannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Illiyin, tempat yang paling tinggi. Ruh di sana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar ilmu aja, Pak, biar tahu kita. Yang kedua, ruh-ruh yang telah mati, ya, jasad yang telah mati, ruhnya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Jadi nggak bisa masuk dulu, ya. Kenapa nggak bisa masuk? Karena ini masih ada urusan dengan adami, urusan dengan manusia. Bapak punya utang, ya, dengan saudara bapak belum lunas, ini tertahan, Pak. Walaupun bapak punya amalan bagus, amalan baik, tertahan antara langit dan bumi. Dia ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Nggak boleh masuk kecuali dia sudah menyelesaikan haknya dengan Adam, ya, dengan manusia yang lain, ya. Makanya ada istilah yang namanya istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya. Ya, jadi kita minta ampunan dosa, minta maaf kepada mereka, orang-orang yang punya hak terhadap diri kita. Jadi jangan salah nih, Pak. Istighfar ini perlu, Pak, perlu dibaca. Kita udah ngamalin, ya. Saya udah sampaikan Sayyidul Istighfar, udah sampai. Amalan tentang bagaimana caranya menghadapi ujian dunia dengan ayat kursi, ya. Insya Allah hari ini kita juga kasih amalan, ya. Jadi ruh yang pertama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi yang namanya Al-Illiyin. Yang kedua, ruh itu tertahan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa masuk. Ini kita dalam rangka perbekalan menuju mati nih, Bu. Ya, jadi kalau kita udah mau mati, udah siap, insya Allah. Jamaah Masjid Al-Ikhwan telah siap mengalami peristiwa yang namanya kematian, karena punya ilmunya. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang tenang, ya. Kita udah sampaikan, ya, kemarin itu keutamaan orang-orang yang mau meninggal dunia itu kita punya prinsip harus tenang, ya. Radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, tertahan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama dihadapi, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekerasan enggak Pak suaranya, Pak? Cukup cakep, ya. Ya udah bagus jalan. Lantas kemudian gimana lagi? Setelah ada di luar, tertahan di luar, lantas kemudian ada di dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, mereka yang ada di dalam surganya Allah, di dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah Ja'far bin Abu Thalib, ya, bin Muthalib, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian tertahan di dalam kubur, jadi nggak bisa keluar, Pak, ya, nggak bisa dia kemana-mana, ada di dalam kubur, ya. Walaupun setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir itu masih ada. Kenapa? Karena di dalam kubur ini sebahagian ada yang masih berbuat satu hal terkait dengan dosanya terhadap buminya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan macam-macam. Semua apa yang kita injak di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi persaksian kita, Pak. Makanya ada satu perintah ketika kamu sholat, jangan tetap diam di sini, Pak. Umpamanya di sini aja terus. Pindah sedikit geser, pindah ke sana sedikit geser. Kenapa? Di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini mereka akan menjadi saksi atas apa? Atas perbuatan kita. Ini biar paham nih. Jadi jangan macam-macam, jangan songong. Setiap apa yang Allah miliki yang menjadi wacana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya, semuanya menjadi saksi nih atas apa amal perbuatan kita. Makanya kalau bisa setiap langkah kaki kita bismillah biniyatil ibadah, semuanya harus mengandung kebaikan. Ketika kita nongkrong, ketika kita duduk, ada kebaikan di dalamnya.
Ya, jadi ruh itu ada tertahan di dalam kubur. Lantas kemudian ada juga yang terbelenggu di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ada yang tertahan di tungku-tungku api. Ini pelaku-pelaku dosa nih, ya. Pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang suka berbuat zina, orang-orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada di dalam tungku-tungku apinya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Atas ada juga yang tinggal di dalam sungai-sungainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham sampai di sini Pak ya? Bukan berarti jin buang anak, ada tuyul di kali, setan dibuang di kali, enggak. Pemahamannya enggak begitu ya. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalimat doa wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perkara ujian dunia dan ujian kematian. Ujian dunia sudah kita lewati ya, dengan pembahasan yang cukup singkat ya. Ada amalan ketika kita mendapati ujian dunia. Masih ingat nggak kita dalam sholat sunat duha? Kalau bisa di rakaat pertama ya 10 kali ayatul kursi. Di rakaat kedua 10 kali surat Al-Ikhlas. Sekali aja Pak, minimal dalam hidup. Ya, kalau saya bisa setiap hari gimana Pak Ustadz? Oh, alhamdulillah. Berarti banyak waktunya. Ya, hari ini saya hanya ingin menyampaikan karena kita udah siap tentang kematian. Allah alam ya, bagaimana Allah mencabut nyawa kita nanti. Kapan, di mana nggak tahu. Allah alam bisyawab. Setidaknya ada zikir yang kita baca ya untuk menjumpai kematian kita. Kenapa? Bapak bisa menjamin nggak kematian Bapak dalam keadaan husnul khotimah? Kira-kira bisa nggak? Makanya kita minta Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah wa a'udzubika min syu'il khotimah. Jadi ada ceritanya gini. Jadi satu hari Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi bercerita, satu hari beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, pada malam hari ini ya ada 1.500 umatku yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hampir rata-rata mati dalam keadaan kufur tanpa iman. Cuma 2 orang manusia yang ketika dia mati di 1.500 orang itu cuma 2 orang yang matinya membawa iman. Kira-kira Bapak mati bawa iman gak nanti? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang kita pengen, ya. Pengen nggak mati dalam keadaan Islam, Pak? Dalam keadaan iman. 1.000 orang yang mati kata baginda Rasul, ya. 1.500 orang yang mati, cuma 2 orang yang matinya bawa iman. Ya. Al-Qadhi Abdullah bin Al-Baghdadi ini menceritakan bahwasanya pada saat itu baginda Rasulullah SAW mukanya pucat pasif, termenung. Ditanya, ya Rasulullah ada apa? Dijelaskan bahwasanya pada malam hari ini ada 1.500 orang yang mati, cuma 2 orang yang membawa iman. Itu berapa persen Pak? Kalau ditanya berapa persen tuh? Dari 1.500 orang cuma 2 orang yang mati membawa iman. Semuanya 1.498 orang mati dalam keadaan kufur. Nauzubillah min dzalik. Dan kita tak kepingin. Sampai yang bertanya ini kepada baginda Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, lantas ketika kamu berbuat dosa, banyakkah, adakah amalan yang bisa menghantarkan kami pada mati dengan membawa iman? Kita kepingin. Jangan takut mati Pak, karena mati itu pasti. Kita harus siap mati, ya, karena harus ada perbekalan tentang mati. Hari ini kita baca, ya, yang namanya zikir jalalah, ya. Kenapa? Ini bisa dikatakan sebagai zikir untuk mempersiapkan kematian kita. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, adakah satu amalan yang bisa kami amalkan agar kami mati, saat mati kami membawa iman?
Ya, setidaknya baginda Rasulullah SAW katakan lewat lembar kertas ini yang isinya adalah zikir jalalah. Dengan zikir jalalah ini setidaknya kita memberikan ketenangan. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya gangguan setan. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita tetap membawa iman. Nih, sebelum kita tutup, kita baca sama-sama zikir ini. Nih, kalau bisa, siapa orang yang mengamalkan, siapa orang yang menyampaikan zikir jalalah, itu termasuk apa? Termasuk umatnya Rasulullah SAW, termasuk golonganku, kata baginda Rasul. Siapa orang yang tahu tentang zikir jalalah, lantas kemudian nggak diamalkan, nggak disampaikan, maka dia terlepas dari itu, kata baginda Rasul, dan aku terlepas darinya. Artinya apa? Dia bukan termasuk umatku. Gak enak, Pak. Ya, setidaknya minimal kita amalin. Daripada mikirin utang, Bu, daripada mikirin utang dibaca nih. La ilaha illallah. Sama-sama nanti diikutin. Terus dicontohkan aja. Al mawjudu fi kulli zaman. Ya, sama-sama kita baca. Insya Allah nanti diamalkan di rumah, minimal kasih tahu anak sama bini kalau bisa, ya, setidaknya mempersiapkan kematian kita agar mati kita nanti membawa iman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil insan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-amanu lil-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam alaka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setidaknya Pak, zikir zalalah ini dibaca, ya.
Untuk apa? Kesiapan kita dalam menjumpai kematian, berlindung kita kepada syaitan. Karena pada saat kematian syaitan itu akan terus mengganggu. Pada saat diri kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita tuh yang akan diuji. Makanya kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Udah hafal insyaallah. Ini amalan-amal ini dianggap sepele, ya sepele Pak. Tapi kalau diamalkan insyaallah ini akan mengantarkan kita kepada ketenangan ketika kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah beri kita hidayah, Allah beri kita petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.